mendudukkan kita di taman cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Allah senantiasa tersampaikan keharibaan penolong umat manusia, pemilik derajat mulia di hari yang tak ada manfaat harta dan keturunan kecuali yang membawa hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga dan sahabatnya juga pengikutnya hingga hari kiamat, semoga Allah memasukkan kita dari para pencintanya. Para bapak ibu hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Kehidupan dunia akan segera berakhir. Melipat dan menghapus semua kesusahan dan kesenangan yang pernah kita lewati sebelumnya. Umur hidup kita di dunia akan segera selesai, dan setiap kita akan tiba waktunya untuk menghadap pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di hari nanti, di saat tidak lagi bermanfaat dan berpengaruh harta dan anak keturunan, jabatan dan apapun dari dunia, kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Yauma tublas sarair, di hari itu semua rahasia ditampakkan oleh Allah. Tak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Di hari itu akan terlihat dengan jelas siapa yang paling hebat di antara kita. Di hari itu juga akan terlihat siapa yang paling mulia di antara kita. Sebagian kelompok berbahagia dengan ridha Allah dan syafaat Nabi-Nya. Sebagian lagi dalam penyesalan yang tidak lagi bermanfaat, penyesalan di hari itu. Bahasa Quran berkata, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru, di hari itu orang-orang kafir, wa asaur rasul, orang-orang yang bermaksiat tidak taat kepada Rasul, mereka menginginkan lautusawwa bihimul ardh, seandainya mereka disamakan dengan bumi, ingin menjadi tanah liat, ingin menjadi debu. Saat itu bahasa penyesalan mereka berkata, seandainya kami orang-orang kafir ini menjadi debu dan tanah liat saja. Wala yaktumunallah haditha, mereka tak bisa menyembunyikan apapun yang pernah mereka ucap ataupun mereka perbuat semasa hidup di dunia kepada Allah. Semua terlihat, semua terhitung, semua terhisap, hingga mereka putus asa dan ingin menjadi tanah liat, debu saja. Adakah bahasa yang lebih tinggi dari bahasa penyesalan seperti ini? Tanah yang jadi injakan kaki semasa hidup di dunia. Tak ada orang yang mau menoleh ke bawah melihatnya.
dicita-citakan, diharap-harap oleh mereka yang gagal membawa iman ketika meninggalkan dunia, mati dalam keadaan kafir. Mereka ingin jadi tanah yang kita injak, tanah yang kita lewati setiap hari, karena mereka tahu benar akan sakitnya siksa yang mereka rasakan. Mereka gagal sekalipun telah melewati dunia dengan kekayaannya dan jabatannya, dengan kesenangannya yang berlebihan, jika pulang tak membawa iman. Sebaliknya, kalian beruntung dengan segala macam cerita hidup yang kalian lewati dari kehidupan dunia ini, susah, senang, sakit, derita, gelisah, dan semacamnya. Kalian untung jika kalian mengakhiri hidup di dunia ini dengan iman dan Islam, karena masa depan kalian surga. Wal aqibatu littaqwa. Masa depan hanya miliknya orang yang bertakwa. Terlepas bagaimana kehidupannya di dunia, penuh derita, penuh dengan uji coba, kalau dia bertakwa dalam miskinnya, dalam kayanya, dalam sakitnya, dalam susahnya, masa depan cerah untuknya, dimulai dari sakaratul maut hingga ke alam kuburnya, hingga mahsyar dan sirat, sampai ke surga Allah abadi dalam kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang kafir, tidak beriman kepada Allah, atau fasik, tidak bertobat dari dosanya hingga umur dilewati dari usia tuanya, masih dalam dosanya, tidak mau tobat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka penyesalan dan gagal hidupnya, tidak meraih kebahagiaan, ditunggu nanti dengan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ibadallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kita yang sudah lama hidup di dunia, 40 tahunan dan ke atasnya, apa yang harus kita siapkan ketika nyampe di masa umur yang cemerlang? Al-Quran memberi tuntunan, dengarkan, khususnya yang berumur 40 tahun ke atas. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Mereka yang sudah nyampai umurnya 40 tahun, berada dalam kedewasaan yang sempurna, sudah banyak melewati hidup di dunia, sudah tahu manis pahitnya dari kehidupan ini, apa yang harus dilakukan? Mereka berdoa. Apa yang dipinta kalau sudah umur 40 tahun? Fokusnya kemana? Satu, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaih. Beri aku ilham, ilhami aku, berikan kepadaku kekuatan untuk bersyukur dengan semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Umur 40 tahun harus pintar-pintar bersyukur kepada Allah. Hakikatnya bersyukur, mengakui bahwa semua yang dia miliki dan dia rasakan dari semua nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan kau rampas kepemilikan Allah. Kalaupun kau sukses dalam bisnismu, kalaupun kau sukses dalam mendidik anakmu yang jadi ini dan itu, katakan itu karunia Allah. Jangan berkata karena aku bapaknya, aku yang
aku yang kerja keras, ini semua karena aku dan aku. Pengakuanmu dari semua kelebihan yang kau punya, tanda kau tak bersyukur kepada Allah. Tapi jika kau ngaku bahwa semua ini dari Allah, ini karunia Allah, itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Allahumma ma amsa bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalah. Ya Allah, apa yang kami alami dan kami rasakan dari nikmat-Mu di sore hari, di malam hari ini, atau nikmat yang dirasakan oleh dari makhluk-Mu ini murni hanya dari-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Siapa yang membaca doa ini di waktu pagi dan di waktu sore, mengakui bahwa semua ini dari Allah, milik Allah, maka dia sudah membayar dan sudah bersyukur di hari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada lagi keakuan umur 40 tahun. Iki aku. Tidak ada lagi keanaan, kesayaan. Semua dilarikan kepada Allah. Lan yasil abd ila darajatil kamal wa fi nafsihi harfu ana, kata Imam Ahmad Rifai, seorang hamba tak bakalan nyampe ke derajat sempurna dalam ubudiyah kepada Allah, dalam jiwanya masih ada huruf saya, aku. Ini semua karena aku, majelis ini besar karena aku, rumah ini besar karena aku bisa beli ini, aku. Kubur keakuanmu, tampakkan Allahmu, kau bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang nomor 2, umur 40 harus sudah berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Umur 40 tahun sudah harus membahagiakan orang tuanya, tidak lagi membebani keduanya, tidak menambah beban pikirannya, membuat selalu tersenyum dan ridho kepadanya. Umur 40 tahun sudah harus berbakti, tidak hitung-hitungan lagi dengan orang tuanya. Dan orang tua hidup dengan anak seperti ratu yang dilayani sesukanya, bahagia, tak terpojokkan dengan kata-kata yang tajam keluar dari lisan anak yang durhaka. Dia bebas, dia senang, dia bahagia, dia betah berlama-lama dengan anaknya. Tidak akan pernah masuk surga anak yang durhaka sekalipun berbuat amal ibadah semacamnya. Tidak akan pernah masuk neraka anak yang berbakti sekalipun banyak dosanya. Karena kebaktiannya akan mendatangkan rahmat Allah, di akhir hidupnya akan bertaubat dan menjadi sebab dia husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Yang nomor 3 yang harus dilakukan mereka yang umurnya 40 tahun ke atas, a'malu salihan. Kelakuannya sudah harus kelakuan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Yang diprioritaskan siang dan malamnya adalah amal soleh yang diridhokan oleh Allah. Yang dipikirkan adalah ridhonya Allah. Dalam hadis riwayat disebutkan, man balagha min umrihi arba'in, siapa yang nyampe umur 40, wa kana syarruhu aktsar min khairih, tapi keburukannya lebih banyak dari kebaikan,
falyatajahhaz li jahannam, siap-siap untuk masuk neraka jahannam. Ada lagi riwayat yang lain, siapa yang umur 40 tahun kemudian dia masih saja bergelut dalam dosa, lalai, banyakan maksiat daripada taatnya, datang setan mengusap wajahnya, hada wajhun ayis min rahmatillah, ini potongan wajah yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun tidur, yang dipikirkan amal soleh apa hari ini. Mau tidur ngangeni nabinya, tidak lagi kepikiran dengan yang lain. Nabi Muhammad pengusaha sukses, dari umur 12 sudah merantau ke Syam, berdagang dengan pamannya. Umur belasan membawa dagangan Khadijah ke Syam untuk diputar dan diperdagangkan, dapat hasil yang banyak melimpah. Umur 25 hingga menikahinya. Umur 40 tahun banyak khalwat berdua dengan Allah. Umur 40 tahun nerima wahyu, diangkat jadi nabi. Suka sepi-sepi di Gua Hira sampai didatangi malaikat Jibril, mendapatkan perintah dan kenabian dari Allah. Umur 40 sampai 63 digunakan untuk perjuangan, digunakan untuk dakwah, hingga hijrah umur 53 baru ada izin perang dari Madinah, baru ikut perang hingga 27 kali mempertahankan dakwah Islamiyah sampai ajal menjemput umur 63 sudah selesai tugasnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Selesai tugasnya, umur 40 sudah tidak banyak sibuk dengan dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa an a'mala salihan tardahu wa qal rabbi aslih li min dzurriyyati. Yang nomor 4 yang harus dilakukan, banyak berdoa untuk keturunannya, alias fokus mendidik keturunannya agar menjadi penerus iman dan Islamnya. Umur 40 tahun ke atas sibuk banyak fokus dalam tarbiyah untuk anaknya, karena anak itu yang akan meneruskan. Dia harus diganti, dia harus digeser, dia harus mati, diteruskan oleh keturunannya. Umur 40 tahun ke atas sudah tidak lagi waktunya banyak di luar. Dia banyak mendidik anaknya guna menyiapkan generasi Rabbani. Karena hakikat umurmu bukan yang ada dalam hitungan kalender atau KTP-mu, tapi hakikat umurmu adalah anakmu. Kata Rasulullah, tambahan umur yang sebenarnya jika seorang hamba diberi keturunan yang soleh, kemudian keturunannya mendoakan orang tua itu, dan kemudian orang tua yang mati masih dapat giliran pahala, aliran pahala dari kesolehan anak. Mati badannya tapi hidup pahalanya, mati orangnya tapi hidup namanya, karena diteruskan dengan anaknya yang soleh dan solehah. Sehingga kata Rasulullah, itulah arti dari umur yang panjang, bukan dalam angka 60 ke 70, 70 ke 80, tapi hakikat umur yang panjang jika kau berhasil meninggalkan anak yang soleh dan solehah, yang istiqomah di jalan Allah, mendoakanmu dan beramal soleh dari kehidupan setelahmu, mengalirkan pahala yang terus jalan kepadamu sekalipun kau ada di alam kubur, tak lagi bisa berbuat apa-apa. Makanya investasi terbaik bukan properti, bukan rumah, bukan sawah, bukan toko, bukan mobil, tapi investasi terbaik
kau berhasil mendidik anak menjadi soleh dan soleha, itu tabungan terbaikmu, itu umurmu, itu derajatmu di surga. Seorang laki-laki dinaikkan derajatnya ke surga yang tinggi, orang itu bingung, pahalanya siapa ini, pahalaku sudah habis. Yuqalu lahu hadza bistighfari waladika lak, ini bacaan istighfar anakmu di alam dunia. Ini amalan soleh dari anakmu, ngangkat derajat orang tuanya, ngangkat derajat orang tuanya. Ini orang tua yang berhasil. Ma nahala walidun waladahu afdal min husnil khuluq. Tidak ada peninggalan yang terbaik dari orang tua kepada anak melebihi peninggalan akhlak yang baik, ilmu agama yang diamalkan, kesolehan yang diteruskan. Itu warisan terbaik saya dan kalian Bapak Ibu. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Jangan bingung-bingung mikirin nanti anak makan apa, tinggal di rumah siapa, kerja apa, anak lahir dengan rezekinya. Yang harus kita bingungkan bagaimana akhlaknya. Yang kita bingungkan bagaimana sholatnya kok masih dipaksa. Sholat kalau dilihat orang tua, tidak ada orang tua ngeremehkan ke sholat. Halal haramnya ya apa, kerjanya di mana. Jangan bangga-banggaan. Walaupun anak sukses kalau kerjanya di tempat yang haram. Kau ceritakan ke tetanggamu, aku punya anak ini, punya mobil, punya rumah, tapi kerjaannya di tempat haram. Tempat di mana dimurkai oleh Allah, entah itu minuman keras atau itu muamalah riba di bank-bank yang bermuamalah riba, atau entah kerjaan apa yang di sana ada murka Allah. Jangan kau banggakan jika itu haram, karena semua itu akan jadi kayu bakarmu, membakar badanmu sendiri di neraka Allah wal iyadzu billah. Itu yang nomor 4. Nomor 5 yang harus dilakukan oleh orang yang umurnya sudah 40 ke atas. Wa inni tubtu, aku sekarang tobat kepada Allah. Tiba waktunya untuk tobat. Kalau sudah umur 40 harus bersih-bersih, harus pilih-pilih. Tidak semua teman didekati, tidak semua ucapan didengarkan, tidak semua tempat diduduin, tidak semua majelis dihadiri. Kalau hanya asik-asikan saja, tidak menambah inabah kepada Allah, tidak membawa tambah takut kepada Allah, tidak menambah taubatmu kepada Allah, hati-hati. Imamul Haddad dalam kitab Da'watut Tamah mengingatkan, ta'ummul ghafla 'alan nas, kelalaian sekarang sudah merajalela. Bukan hanya orang umum, orang khusus juga ketularan dari kelalaian ini. Hingga majalis al-mansubin bil ilm wad din, majelis-majelis yang bertopengkan agama, bertopengkan ilmu, tak ubahnya dengan majelis-majelis lalai, majelis ahli maksiat, majelis yang seharusnya membawa orang taubat, tambah imannya, tambah kangennya ke akhirat, malah menjadi majelis yang melalaikan dan menambah kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 40, inni tubtu ilallah, sekarang aku tobat kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bukankah sudah tiba waktunya bagi kita untuk menyambungkan hati dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 waktunya bersih-bersih, banyak kholwat, banyak ibadah. Sholatnya sudah harus berjamaah, sholatnya sudah harus berjamaah, sudah harus kenal dengan qobliyah ba'diyah, harus sudah kenal dengan duha dan witir. Umur 40 harus punya amalan, bacaan Qur'annya, istighfar dan salawatnya. Jangan lewat begitu saja karena habis dengan kerja dan kerja sampai tak kebagian untuk Qur'annya. Harus ditata umurnya. Umur 40 tahun harus taubat. Kemudian
Yang terakhir, orang kalau sudah umur 40 tahun, yang terakhir, wa inni minal muslimin, harus punya tekad bahwa saya orang Islam, mati saya dengan Islam saya. Harus berhasil mengakhiri kehidupan ini dengan Islam yang kita yakini. Harus tidak tergoyahkan dengan iming-imingan duniawi. Tidak ragu dengan fitnah-fitnah yang merajalela. Imannya kuat seperti gunung yang nancap ke atas muka bumi. Harus punya azam, punya tekad yang kuat. Wa inni minal muslimin, saya adalah orang Islam. Saya akan mati dengan Islam ini. Tidak malu mengatakannya dalam ucapan maupun perbuatan. Penampilan Islamnya tidak malu untuk ditampakkan. Simbol-simbol keislaman dipakai dan tidak gengsi untuk memakainya. Dia bangga dengan Islamnya. Wa innani minal muslimin, saya adalah umat Islam. Itu yang harus dilakukan jika kita sudah umur 40 ke atas. Kalau 4 atau 6 perkara ini kita lakukan, insya Allah kita akan meninggalkan dunia dengan husnul khatimah. 1, bersyukur, ngakui semua dari Allah. 2, kemudian berbakti kepada orang tua. 3, beramal soleh. 4, kemudian menjaga anak keturunannya, dididik untuk menjadi penerus yang saleh dan beriman. Nomor 5, waktunya taubat sudah datang. Dan yang nomor 6, tekad, tidak ragu untuk membawa Islam dan imannya, meninggal dunia membawa Islam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan At-Taubah malam ini menguatkan Islam kita semua. Kita berharap yang tersisa dari umur semoga diberkahi sama Allah. Dan semoga kita diberi semangat untuk berubah jadi yang lebih baik. Dan dijauhkan dari putus asa. Jauh dari malas, diparingi semangat. Semakin hari ke belakang semakin baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, sampai puncaknya hari terbaik kita di dunia, hari di saat Allah mencabut nyawa kita dan Allah ridho kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah di penghujung majelis yang mulia ini, agar sungguh-sungguh berapapun sisa dari hidup kita di dunia, tak semuanya panjang. Mungkin ada yang tersisa hanya beberapa bulan atau minggu, bahkan hari saja. Yang tersisa itu semoga menjadi miskul khitam, penutupan yang terbaik untuk kita semua. Dan kalian tahu, jika tutupnya baik, maka semua yang lewat dari keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah zina, pernah dolim, pernah buat ini dan itu, penutupnya baik, di ujung umurnya diridhoi sama Allah, dimaafkan sama Allah, maka yang lewat-lewat itu dihapus sama Allah. Yang lewat dari hidup kelamnya dihapus sama Allah. At-taib minadz dzanbi kaman la dzambalah, kayak tidak pernah berbuat dosa, catatannya dihapus. Bahkan buddilat sayyi'atukumul hasanat, keburukan itu diganti dengan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan kalian yang mengaminkan doa ini, Allah jadikan hari terbaik kalian hari saat pulang ngadep Allah.
Hari terbaik kita bukan saat kita naik jabatan. Hari terbaik kita bukan saat kita dapat uang. Hari terbaik kita saat kita pulang diridhoi Allah. Saat kita mati diridhoi Allah. Diampuni Allah. Pinta sekarang, ngemis sekarang agar kita diridhoi Allah. Seberapa gelap hidup masa lalu kita minta sekarang agar penutupan yang baik ya Allah, agar ujung dari cerita hidup dunia kita adalah yang baik, dipastikan dapat ridhonya Allah, dapat ampunan Allah. Allah, 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 ridhamu untuk semua yang hadir saat meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, apa gunanya yang kami miliki, yang kami punya jika ujung dari hidup kami buruk dan tak dapat ampunan-Mu? Sungguh apa yang kami terima dan kami hadapi dari ujian dan semua musibah akan terlupakan saat Kau ridha kepada kami di nafas akhir kami ya Allah. Ya Allah, ridhai kami semua ya Allah. Hari terbaik saat jumpa menemuimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, pastikan yang mengaminkan doa ini husnul khatimah saat mati ya Allah. Ya Allah, jangan azab, jangan siksa kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ampunan-Mu lebih luas dari dosa kami. Jika dosa tak pantas nerima ampunan-Mu, ampunan-Mu pantas untuk menghapus dosa kami ya Allah. Allah, 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 Allah. Di hari yang tak ada manfaat harta dan keturunan kecuali yang bawa hati bersih, saat itu bersihkan hati kami ya Allah. Katanya orang kafir ingin jadi tanah liat setelah melihat azab dan siksa yang pedih di neraka-Mu, menyesal di hari yang tak ada penyesalan. Malam ini kami menyesali dosa-dosa kami, minta ampun ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati yang hadir ini dari kesombongan, keangkuhan, kedengkian, keirian dan cinta dunia ya Allah. Berikan dan penuhi hati orang yang hadir ini dengan ikhlas, dengan ridha, dengan kesabaran ya Allah. Kau satukan kami di dunia di tempat ini, satukan kembali di sorga ya Allah. Jangan satu pun di antara kami yang Kau campakkan ke neraka karena dosanya. Kami bersama humul qaumul la yasqa bihim jalisuhum, yang duduk di majlis ini tidak ada yang celaka sesuai dengan janji-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Tampakkan kepada kami dari kekabulan doa ini sepulangnya dari majlis tambah baik dan saleh di depan-Mu ya Allah. Tambah semangat ibadahnya ya Allah. Tambah bagus muamalah dengan sesama ya Allah.
Beri kami kekuatan untuk menjaga titipan-Mu dari lisan dan mata dan panca indera yang 7 ini ya Allah. Perbaiki anak-anak keturunan kami. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki anak cucu kami. Siapkan mereka untuk jadi penerus sujud dan ruku kami. Siapkan mereka untuk menjadi penerus kami dalam beriman dan bertakwa kepada-Mu. Selamatkan mereka dari pergaulan bebasnya. Selamatkan mereka dari perzinahan yang merajalela. Selamatkan mereka dari minuman keras, dari narkoba, dari semua yang Kau murka. Jadikan pemuda yang Kau banggakan ya Allah. Nabi-Mu pernah bersabda, doanya orang tua kepada anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kami orang tuanya berdoa, ya Allah, ya Allah. Kami sebagai orang tua berdoa yang katanya doanya seperti para nabi. Kami mohon kepada-Mu, jaga anak-anak kami, jaga keturunan kami. Beri kami kebaktian mereka ya Allah. Jaga mereka dimanapun mereka berada ya Allah. Berkahi mereka dimanapun mereka berada ya Allah. Jadikan sebaik-baik tabungan untuk kami ya Allah. Saat kami sudah terbujur kaku di dalam kubur, tak bisa apa-apa lagi, anak-anak kami neruskan sujud dan rukuk kami, neruskan majelis ini, neruskan cinta dan rindu ini, hingga semua terangkat derajatnya di sorga-Mu ya Allah. Ya Allah. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, minta beneran sama Allah. Katakan yang sungguh-sungguh, ya Allah, ya Allah. Dia mendengar kalian sekarang. Katakan ya Allah. Hajat kalian ada di bawah kekuasaannya. Katakan ya Allah. Obat penyakit kalian ada di bawah kekuasaannya. Katakan ya Allah. Dia yang mengatur hidup kalian, mati kalian, senang dan susah kalian, bermanja-manja kepadanya sekarang. Katakan ya Allah, 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 Allah. Tidak akan disia-siakan. Dia malu kalau ada hambanya yang minta kemudian ditinggal pergi begitu saja. Yakinlah, dia lebih baik daripada bos kalian. Dia lebih baik dari juragan kalian. Dia lebih baik dari bapak ibu dan kalian. Dia lebih baik dari suami atau istri kalian. Dia lebih baik dari semua orang. Dia Allah. Dia Allah. Dia Allah. Lebih baik dari semua. Katakan dengan penuh keyakinan, akan didengar, akan dijawab. Bermanja-manja kepada pencipta kalian, kembalilah kepadanya. Ungkapkan semua hajat kalian. Serukan dengan hati dan lisan kalian. Katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Akhiri hidup kami dengan tauhid kepada-Mu. Matikan kami dengan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك. الفاتحة. فقيل قربا وفي هذا الحب